شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, serta guru-guru kami yang insyaallah kita bersama-sama senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah SWT. Bersyukur kita kehadiran Allah SWT yang masih memberikan rahmatan hidayah kepada kita seminimalnya dengan lisan kita dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun judul kita seperti biasanya, sebelum kita melaksanakan sholat fardu zuhur secara berjamaah dari Rabu ini, kami akan menyampaikan sebuah tausiah yakni dengan judul mengingat kematian. Kita hidup di dunia ini sebagai manusia yang diberikan nafas untuk melaksanakan kehidupan kita, yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari kita. Semuanya itu, segala sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya bukan sesuatu hal yang kekal, bukanlah sesuatu hal yang abadi. Kita hidup di dunia ini adalah sebuah kehidupan yang fana, adalah sebuah kehidupan yang hanya sementara, yang nantinya kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah sesuatu hal yang hanyalah sebuah sandiwara belaka, yang hanyalah sebuah permainan belaka, yang mana jikalau kita terjebak, jikalau kita terperangkap di belakangnya, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Niscaya jikalau nanti Allah mintakan pertanggungjawaban kepada kita di yaumil akhir nanti, kita tak akan mampu mempertanggungjawabkannya. Maka sesungguhnya kita senantiasa harus mengingat kematian. Kita senantiasa harus mengingat bahwa umur kita ini tidak ada jaminannya sampai berapa usia kita di dunia ini. Apakah dia tua maupun muda, apakah dia kaya maupun miskin, semuanya tidak mampu menjamin kita di dunia ini. Umur tidak bisa menjadi patokan, sedangkan status sosial pun tak bisa menjadi jaminan. Betapa banyaknya orang yang meninggal, betapa banyaknya orang muda yang mendahului orang-orang yang tua. Betapa banyaknya orang-orang yang hartanya begitu melimpah di dunia ini, namun tetap juga dia tetap akan mati. Dia tetap akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya tak mampu membeli, kekayaannya tak mampu menyogok malaikat-malaikat Allah yang diperintahkan untuk mencabut nyawa ini. Dan begitu juga orang-orang miskin tetap saja akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita kehidupan itu adalah suatu hal yang pasti. Hanya kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Maka karena itu ketika kita tidak tahu kapan kita akan mati, sudah seharusnya, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita yang telah diberikan sebuah anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kekuatan, yang diberikan kesempatan untuk melaksanakan hidup ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak di antara kita lalai. Banyak di antara kita lupa akan kewajibannya. Bahwa sesungguhnya kewajibannya Allah memberikan nafas kepada kita, Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan kekuatan. Semata-mata itu semua hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita juga masih banyak yang lalai? Mengapa kita juga masih banyak yang membantah perintah Allah? Mengapa kita masih enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita masih juga terkadang selalu saja terpana, terperdaya oleh kehidupan dunia ini? Maka karena itu sudah selayaknya kita memikirkan bila mana kita nanti mati, apa yang mampu kita pertanggungjawabkan dari sebuah kehidupan kita ini. Sebuah kehidupan yang sangat singkat, sebuah kehidupan yang fana, sebuah kehidupan yang hanya sementara saja. Bukan kalau Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, orang yang cerdas itu bukanlah orang yang begitu paham akan ilmu
dunia ini. Bukanlah orang yang begitu mampu mengumpulkan harta dunia ini. Bukan seperti itu yang disebut Rasul orang yang cerdas. Namun orang yang cerdas itu disebut Rasul adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan senantiasa memperbanyak amalan-amalan untuk mempersiapkan kematian tersebut. Karena kematian itu ada suatu hal yang pasti. Begitu Rasul memberikan wasiat kepada kita, memberikan suatu gambaran kepada kita, agar kita tidak terperdaya oleh kehidupan dunia yang fana ini. Lalu kita lihat pada saat ini, sudah sampai mana, sudah seberapa jauh kita mempersiapkan amalan-amalan kita. Jangan merasa diri kita, amalan kita sudah cukup. Jangan merasa kita sudah pantas, sudah suci, sudah menjadi ahli surga. Ya sudah pasti ketika kematian menjemput kita, lalu kita akan dimasukkan Allah kepada surganya. Tak ada kepastian dalam hidup ini. Kita senantiasa dalam doa-doa kita, dalam munajat kita, senantiasa kita meminta kepada Allah SWT agar kita diselamatkan dari azab kubur, agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, agar kita dilindungi dari api neraka jahanam, agar kita juga nanti pada saat meninggal pada saat meninggal nanti kita dalam keadaan husnul khotimah, tidak dalam keadaan sulul khotimah. Senantiasa kita berdoa. Namun apakah hanya sekedar doa yang kita lakukan? Tentu saja tidak. Tentu saja kita harus mengiringinya dengan amalan-amalan perbuatan kita, dengan amalan-amalan soleh kita. Itulah yang nantinya mampu menyelamatkan kita. Itulah yang nantinya mampu menjadi teman kita. Sahabat karib kita tinggalkan. Keluarga, anak kita, semuanya kita tinggalkan. Harta kita yang kita tumpuk-tumpuk di dunia ini kita tinggalkan. Dan jika kita pun pergi sejauh mungkin kemanapun kita untuk menghindari kematian itu, niscaya kita tidak akan mampu menghindari kematian. Maka jangan kita terperdaya daripada kehidupan dunia ini, agar kita nantinya selamat. Baik apakah itu dari su'ul khatimah, apakah nanti itu selamat dari azab kubur, maupun nanti selamat dari neraka Allah, yang mana neraka itu sangatlah pedih bagi kita, yang tidak akan mampu kita menahannya. Kita terkena api di dunia ini saja kita sudah pedih. Bahkan terbakar sedikit saja kita di dunia ini, bayangkan terbakar sedikit saja, kita sudah merasakan begitu pedihnya. Bagaimana nanti jika kita terbakar, dibakar Allah di neraka jahanam, yang neraka itu kita kekal di dalamnya. Sesungguhnya kita tidak menginginkan hal tersebut, dan kita senantiasa ingin terhindar dari hal tersebut. Maka karena itu perbanyaklah mengingat mati. Karena seperti yang dikatakan Rasul tadi, orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan kematiannya itu adalah orang-orang yang cerdas, dan orang-orang yang seperti itulah yang mampu selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini senantiasa menjadi suatu renungan bagi kita, suatu muhasabah diri bagi kita, suatu penambah bekal bagi kita nantinya untuk menghadapi dunia yang penuh dengan kefanaan ini, menghadapi dunia yang penuh dengan tipu daya ini, menghadapi dunia yang hanya sementara ini, agar kita tidak terperangkap di dunia ini dan mampu selamat dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi suatu penancap hati kita, agar kita bisa selamat dari apa-apa ancaman, dan malah kita mampu menjadi orang-orang yang diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu menjadi suatu penancap hati kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Kesalahan senantiasa berasal dari saya, hamba yang fakir dan dhaif ini, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.